Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Kalian sudah siap untuk PJJ kali ini? Karena untuk PJJ kali ini kita akan membahas PH 3 yaitu relasi dan fungsi ya. Oke, untuk soal nomor 1 yang ditanya adalah relasi yang terdapat dari A ke B. Tipsnya, kalian hanya membaca satu persatu anggota-anggota dari A, kemudian nama relasinya. Kemudian kalian juga menyebutkan satu persatu anggota dari himpunan B. Kita coba dari opsi A. 1 kali 2 dari 1. Oh, kayaknya nggak mungkin. Coba kita opsi B. 1 bagi 2 dari 1. Oh, ternyata juga bukan. Coba untuk yang C. 1 kuadrat dari 1. Oh, ternyata kurang tepat. Coba 1 akar dari 1. Mungkin. 2 akar dari 4. Wah, ternyata benar juga. Kita coba untuk yang 3. 3 akar dari 9. 4 akar dari 16. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 2. Pernyataan berikut yang benar adalah, maksudnya adalah pernyataan dari si himpunan R. Kalau kalian ingat untuk himpunan pasangan berurutan itu, domain ada di titik X atau yang di awal, kodomainnya adalah yang di titik Y atau yang di titik akhir. Range-nya pun juga begitu, karena di sini range sama kodomain artinya sama ya, karena berada di himpunan B atau himpunan kedua. Untuk opsi A, domainnya 1, 2, 3, 4. Kayaknya bukan. Untuk yang B, domainnya A, B, C, D. Sepertinya kurang karena di situ ada 5 himpunan pasangan berurutannya. Coba kodomainnya R. A, B, C, D, E. Ingat, kodomain itu ada di titik Y. Coba kita lihat lagi range-nya. 2, 3, 4. Benar, range-nya 2, 3, 4. Walaupun ada 5 pasangan namanya range, itu adalah anggota yang dipilih. Jadi it's okay ya. Sehingga jawabannya D. Oke, untuk nomor 3, di sini kita menentukan daerah domainnya ya. Kita gampang banget ingat kalau domain dalam diagram kartesius adalah sumbu X. Jadi lihat titik-titik yang dipilih karena ini fungsi ya. Ada 1, ada 3, ada 5, ada 6, ada 7. Jadi jawabannya adalah D. Ingat, untuk fungsi dalam diagram kartesius itu yang terpilih aja. Kalau mungkin gak ada kata-kata fungsinya, berarti kita sebutkan semua 1 sampai 8. Karena ini fungsi dalam diagram kartesius berarti titik-titik yang dipilih ya. Sehingga jawabannya adalah D. Nah, untuk soal nomor 4, sekarang kita menentukan daerah range-nya. Ingat, dalam diagram kartesius, daerah range-nya itu adalah sumbu Y. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 5. Sehingga jawabannya adalah A. Nomor 5, di sini kita menentukan himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius ya. Gampang banget, langsung kita lihat titik paling kiri dan paling bawah dulu. Ingat penyebutannya itu sumbu X, sumbu Y ya. Yaitu ada 21, ada 35, ada 43,
ada 6, 4, dan juga ada 8, 3. Sehingga jawabannya adalah apa yo? Ya benar banget, yaitu jawabannya adalah B. Untuk menentukan pemetaan dari diagram panah, kalian hanya melihat daerah domain di mana anggotanya tepat memilih satu anggota kodomain. Ingat ya, pemetaan itu sama aja fungsi. Oke, untuk opsi nomor 1 dia benar. Untuk opsi kedua kayaknya kurang tepat karena dia ada yang mendua. Untuk opsi 3 dia malah mentiga, itu nggak boleh ya. Dan untuk yang keempat, tepat memilih satu anggota di kodomain ya. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, kalau kayak gini, kira-kira kalian pasti udah bisa nentuin. Ya benar banget ya, 1 pemetaan, 2 bukan, 3 pemetaan, dan 4 bukan. Keren. Jadi jawabannya adalah yaitu B, 1 dan 3. Nah sekarang kita lihat aja. Ingat apa yang Ibu bilang sebelumnya, dalam himpunan pasangan berurutan, di mana kalau itu ingin dibilang fungsi, daerah domainnya harus berbeda. Kalau kita lihat yang memiliki X yang berbeda itu di opsi B ya, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya B. Fungsi itu identik dengan mensubstitusikan nilai X. Jadi di sini kita punya fungsi fx 3x dikurang 2, di mana X-nya adalah 2015. Jadi kita substitusikan 3 buka kurung 2015. Jadi X-nya kita ganti ya. Kemudian dikurang 2. Sehingga 6045 dikurang 2 hasilnya 6043. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 10 sama pengerjaannya seperti nomor 9. Hanya bedanya ini fungsinya udah ganti ya, ingat. Fungsi di sini 3 dikurang 5x di mana x-nya adalah negatif 5. Kita substitusikan aja. Sehingga 3 dikurang 5 dikali negatif 5. 3 dikurang negatif 25. Atau kalau udah dalam kurung itu ketemu perkalian, jadinya negatif kali negatif positif ya. Sehingga menghasilkan 3 ditambah 25 yang hasilnya 28. Jadi jawabannya adalah D. Oke, karena ini penyelesaiannya cukup panjang, kita ke slide berikutnya ya. Kita punya fungsi di mana 2 dikurang 5x. Dan x-nya adalah negatif 1, 0, 1, 3, 5. Langsung aja kita substitusikan. Ketika x-nya negatif 1, berarti 2 dikurang 5 dikali negatif 1, 2 dikurang negatif 5, yang hasilnya adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ketika x-nya 0 menghasilkan 2. Ketika x-nya 1 menghasilkan negatif 3. Ketika x-nya 3 menghasilkan negatif 13. Ketika x-nya 5 menghasilkan negatif 23. Jadi untuk daerah range-nya yang kita dapat adalah 7, 2, negatif 3, negatif 13, negatif 23. Sehingga untuk jawaban yang cocok adalah yang A. Oke, untuk soal kali ini gampang banget sebenarnya. Cuma kita tinggal cari satuannya kan. Ya udah kita ambil aja langsung 39 dibagi 3 yaitu 13, berarti 13.000 X. Kalau kalian nggak percaya, coba kita substitusikan. Ketika X-nya 3 berarti 13.000 dikali
3 yaitu 39.000. Jadi jawabannya C. Oke, ini kita bahas di slide berikutnya ya. Kita mempunyai fungsi di mana 7 ditambah 2x. Karena yang kita cari adalah variabelnya A, B, C, D. Sebenarnya itu kan titik x-nya. Karena yang 1357 itu adalah y-nya. Ya udah, tinggal kita hitung 7 ditambah 2x sama dengan 1. 7 ditambah 2x sama dengan 3. 7 tambah 2x sama dengan 5, 7 tambah 2x sama dengan 7. Udah tuh kalian operasiin sehingga menghasilkan untuk yang pertama negatif 3, yang kedua negatif 2, yang ketiga negatif 1, yang terakhir 0. Nah berarti kita dapat nih x-nya yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. Ya udah deh kita jumlahin. Ternyata hasilnya adalah negatif 6. Jadi jawabannya adalah A. Untuk soal kali ini kita punya fungsi 2x min 1. Di mana pertanyaannya adalah ketika f negatif 2 ditambah f5 adalah. Nah pertama kita substitusikan dulu ketika x-nya negatif 2. Sehingga menghasilkan negatif 5. Ketika fungsinya kita masuk substitusikan 5 menghasilkan 9. Sehingga f negatif 2 ditambah f5 sama dengan negatif 5 ditambah 9 yaitu 4. Jadi jawabannya yang C. Untuk anggota P kalian udah tahu di sini ada 1. Untuk anggota Q ada 3. Sehingga pemetaan P ke Q adalah anggota Q dipangkat anggota P. Jadi 3 pangkat 1 yaitu 3. Jadi jawabannya adalah C. Untuk C banyak anggotanya ada 2. Untuk D banyak anggotanya ada 4. Pemetaan dari C ke D adalah banyaknya anggota D pangkat banyaknya anggota C, yaitu 4 pangkat 2, sehingga hasilnya 16. Jadi jawabannya yang D ya. Untuk P anggotanya itu bilangan prima yang lebih dari 3 dan kurang dari 15. Yaitu ada 5, 7, 11, 13. Untuk yang himpunan Q sebenarnya itu kalau dikuadratin kan yang lebih dari 1, 2. 2 kuadrat 2 dikuadratin 4. Oke bisa. 3 dikuadratin 9. Oke dapat 4 dikuadratin jadi 16. Sedangkan itu tanda pertidaksamaannya kurang dari. Jadi cuma ada 2 anggota yaitu 2 dan 3. Banyaknya anggota P ada 4 dan banyaknya anggota Q ada 2. Pemetaan P ke Q adalah banyaknya anggota Q pangkat banyaknya anggota P sehingga 4 pangkat 2 yaitu 16. Jadi jawabannya B. Oke ini gampang banget. Kalau udah ada banyaknya anggota dari kedua himpunan itu jumlahnya sama, berarti ini masuk ke korespondensi 1-1. Kalau ada 4 anggota berarti 4 faktorial, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Jadi jawabannya yang A. Oke, karena tadi sebelumnya itu 4 faktorial aja 24, kita tambahin coba dikali 5. Langsung ketemu ya. Kali 5 faktorial yaitu 120. Jadi jawabannya yang B. Oke, kali ini soalnya kebalik untuk pemetaan. Jadi yang dikasih tahu banyaknya pemetaannya dari B ke A. Dan yang diketahui hanya anggota A-nya. Sedangkan banyaknya anggota B-nya belum. Sebenarnya kalau kita lihat ini gampang banget. 2 pangkat berapa sih?
yang hasilnya 32, ternyata pangkat 5. Kalau kalian nggak percaya kita cek ya. Karena banyaknya pemetaan B ke A, berarti kan banyaknya anggota A pangkat banyaknya anggota B. Jadinya 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, itulah pembahasan PH3. Tolong kalian pelajari baik-baik. Kalian catat kalau perlu semuanya ke dalam buku tulis. Dan juga ini adalah Ibu ngambil soal PAS-nya dari sini. Ya, ada sebagian. Kalian jangan lupa isi e-learning karena wajib. Kalau kalian nggak isi e-learning, Ibu anggap alfa dan itu akan mempengaruhi nilai kehadiran, nilai keseharian kalian, nilai ketertiban kalian. Jadi untuk kali ini, PJJ kali ini sudah selesai. Ibu mohon maaf kalau ada kurangnya. Dan kalian satu lagi ya, jangan lupa ingat-ingat tugas kalian. Tugas apa aja yang kalian belum kerjakan, kalian bisa konfirmasi ke ketua kelompok atau laporan ke ibu lagi. Khawatir ada yang keselip karena PAS ini nggak ada remedial, jadi nilai apa adanya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy ya. Semangat!